Shalom saudara-saudara semuanya. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-7. Daniel pasal yang pertama ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata demikian. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Saudara, ketika orang tua kita ini tuh memberikan kita suatu nama, maka nama tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan. Bukan? Ada harapan yang dipikirkan oleh orang tua kita pada waktu itu, sehingga akhirnya dia memberikan nama itu kepada setiap dari kita. Itu nama pada zaman sekarang ini. Tapi nama itu jauh lebih penting lagi artinya dalam dunia perjanjian nama. Nama itu bukan hanya simbol, nama itu bukan hanya label. Tapi nama itu merupakan identitas dari orang tersebut. Ketika suatu nama disebutkan, maka nama tersebut itu sudah mewakili orang tersebut. Dan kita tidak boleh macam-macam dengan nama tersebut. Maka dari itu kenapa kok orang Israel itu sangat berhati-hati dalam menyebutkan nama Tuhan. Karena itu adalah nama yang kudus, nama yang sakral bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan setelah orang-orang Israel ini dibuang ke Babel, Raja Babel pun memilih orang-orang yang berperawakan baik, yang memiliki kemampuan intelektual yang oke juga. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan juga Asaria. Nah, masing-masing nama ini itu memiliki artinya tersendiri. Dan yang menarik, tadi dikatakan bahwa nama-nama tersebut itu diganti oleh pemimpin pegawai istana. Kenapa kok diganti? Apa sih signifikansi dari pergantian nama itu? Mungkin kalau kita sekarang pikir, tidak terlalu penting lah, nama cuma dipanggil ya, nama panggilan begitu aja. Tapi pada waktu itu suatu hal yang sangat signifikan sekali. Daniel, itu artinya adalah Allah adalah hakimku. Tapi nama tersebut diganti menjadi Belteshazzar, yang artinya adalah istri dari Dewa Bel. Hananya, berarti Allah itu murah hati. Nama itu diganti menjadi Sadrak, yang artinya saya takut kepada Dewa Bulan. Misael berarti siapa yang seperti Allah. Tapi nama itu diganti menjadi Mesak, yang artinya siapa yang seperti Dewa aku. Dan Asaria, itu artinya Allah adalah penolong. Tapi nama itu diganti menjadi Abednego, yang artinya adalah hamba dari Dewa Nebo. Saudara-saudara bisa lihat ya, namanya itu berubah. Dari yang sebelumnya sangat berpusatkan kepada Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh orang Israel, itu menjadi nama yang berkaitan dengan dewa-dewa dari orang-orang Babel. Kenapa hal tersebut diganti? Nama itu diganti. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan bahwa mereka sekarang ini itu sudah bukan lagi orang Israel. Dewa mereka itu sudah kalah. Identitas mereka itu dirubah menjadi orang-orang Babel, dan mereka harus menyembah Dewa Babel. Hidup sebagai orang-orang Babel. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya itu juga kita alami saat ini dalam hidup setiap dari kita. Kita hidup di dalam dunia yang tidak suka dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dunia akan selalu mempengaruhi kita agar kita tidak menghidupi identitas kita sebagai orang-orang yang sudah Kristus tebus. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita di tempat pekerjaan, di lingkungan kerja di mana kita ini tuh dipaksa, dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ingat siapa kita. Ingat identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita perlu untuk meminta pada Roh Kudus menolong setiap dari kita, menopang hidup kita. Agar apa? Agar kita bisa senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang-orang lain dapat melihat perbedaan antara orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dengan mereka yang belum percaya kepada Kristus.
Bagaimana harimu hari ini? Jalanilah hari-harimu hari ini. Aktivitas-aktivitasmu dengan menyadari siapa dirimu. Kamu dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami menjalani hari-hari ini, melakukan aktivitas pekerjaan kami melakukannya dengan satu kesadaran bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Engkau telah menebus hidup kami, dan biarlah dalam setiap tindakan yang kami lakukan, kami tidak hanya melakukan apa yang kami ingin, tapi apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.